selamat berjumpa, selamat hari Natal ya. Nah, hari ini Silvi dengan Billy mau mengucapkan hari Natal dulu ya. Bill, selamat hari Natal sama teman-teman. Selamat hari Natal teman-teman. Iya, Natal ini kita memperingati hari apa? Hari ulang tahun Tuhan Yesus. Tapi aku dapat kado loh, Selfie. Hah? Dapat kado? Kan ya ulang tahun Tuhan Yesus. Jadi ini ada lagunya nih, coba dengarkan ya. Apa yang kita akan persembahkan di Bethlehem juru selamat dilahirkan. Orang Majus dan gembala datang menyembah. Ku mau persembahkan hatiku. Tapi kan kalau Natal aku dapat kado dari papa, mama, om, tante. Oh iya, tapi kamu harus ingat, bukan itu. Waktu Tuhan Yesus lahir ya, ada yang memberikan hadiah yang terindah. Kamu mau tahu nggak? Apa itu? Nah, anak-anak juga mau tahu kan? Waktu zaman dulu sekali Tuhan Yesus lahir, ada yang memberikan hadiah. Tapi kalau kamu hadiahnya minta sama orang tua. Tapi kalau ini hadiahnya dia memberi kepada Tuhan Yesus. Mau tahu? Apa itu? Teman-teman mau tahu? Nah, kalau teman-teman mau tahu, kita saksikan ya ceritanya. Anak-anak, sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Allah Bapa yang berada di surga, selamat pagi. Biarlah di hari Natal ini anak-anak bisa mendengarkan firman Tuhan dan boleh mengerti akan damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, hari ini Ibu Silvi mau cerita, judulnya Ku persembahkan hatiku kepada Yesus. Apa judulnya? Ku persembahkan hatiku kepada Yesus. Anak-anak, kita akan lihat dulu ayat hafalannya diambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, sekali lagi kita akan baca dari mana? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, anak-anak, artinya apa nih? Siapa yang ngomong gini? Pada suatu hari di padang rumput yang hijau ada para gembala. Dia sedang menjaga kawanan domba. Kadang-kadang gembalanya juga tidak pulang. Mereka bermalam, menjaga dombanya tidur, memberi makan, memberi air. Nah, malam itu sunyi senyap. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang datang dari surga. Itu ada seorang malaikat bersinar lalu menghampiri para gembala dan domba-dombanya. Hari ini, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Daud. Wah, gembala-gembala waktu itu hanya mendengar suara, siapa yang lahir? Lalu kemudian malaikat nyambung lagi. Nanti kamu akan bertemu dengan seorang bayi yang akan dibungkus dengan kain lampin. Ada di sebuah kandang. Dia datang membawa sukacita dan juga damai buat umat manusia. Wah, anak-anak, akhirnya gembalanya melihat dari surga. Wah, ternyata bukan satu malaikatnya. Ribuan malaikat memuliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhanku. Anak-anak, datang malaikat memuji dan memuliakan Tuhan
Karena Tuhan Yesusnya datang ke dalam dunia menjadi manusia. Kemuliaan datang ke atas bumi ini. Jadi orang yang mau menerimanya akan mendapatkan damai sejahtera. Wah, anak-anak, mereka pikir, apa ya? Aku ingin dapat damai sejahtera. Lalu anak-anak gembala-gembalanya setelah mendengar itu, lalu malaikat-malaikat pulang ke surga. Lalu gembala-gembala mengatakan, "Hei, kita jangan lama-lama di sini. Malam ini juga kita harus pergi cari bayi yang lahir itu di kota Daud." Kota Daud itu apa, anak? Kota Bethlehem. Lalu mereka lari. Kalau yang anak kecil lari-lari ya. Kalau bapak-bapak yang udah tua, mereka jalan membawa domba. Lalu anak-anak sampai itu bagaimana caranya? Malaikat Tuhan tidak kasih tahu alamatnya. Tapi anak-anak, Tuhan memberikan petunjuk. Ada bintang yang terang di sebuah kandang. Oh, ini pasti ada di sini. Lalu gembala-gembala datang mengetuk. Tuk, tuk, tuk. Sepada, shalom. Apakah di sini ada bayi yang lahir? Oh, kok tahu ada bayi yang lahir? Aku diberitahu oleh malaikat Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Daud. Wah, jadi bayinya mana? Aku boleh lihat enggak? Lalu diajak masuk sama Maria dan Yusuf. Lalu kemudian dia lihat, aduh, bayinya bagus, bersinar, montok, lucu. Lalu anak-anak para gembala itu datang sujud menyembah. Oh, ini namanya Yesus. Oh, Yesus, terima kasih sudah datang. Aku tidak bawa apa-apa, tapi aku bawa hatiku. Hatiku yang penuh dengan dosa. Wah, anak-anak, begitu dia melihat Yesus, lalu hatinya menjadi ceria, senang. Karena Tuhan Yesus yang menolongnya. Nah, anak-anak, hati kita juga gitu, penuh dengan dosa. Karena kita suka memberontak kepada Tuhan. Ya, banyak. Kita suka melawan mama, papa, suka ngambek, marah-marah, suka pikiran jahat, dendam, iri. Wah, dosanya banyak dah. Maka Tuhan Yesus datang untuk menolong kita. Karena yang bisa menolong kamu dan ibu hanya Tuhan. Maka Yesus datang ke dunia sampai dia rela mati di mana, anak-anak? Di kayu salib. Lalu Tuhan Yesus menawarkan, mengajak kita, siapa yang mau datang kepadaku, aku akan membersihkan dosamu dan kamu menjadi anak Tuhan. Dibersihkan dosanya anak-anak. Nah, kalau kamu datang di hari Natal ini tidak bawa kado, nggak apa-apa. Kamu bilang, Tuhan, aku bawa hatiku yang penuh dengan dosa, supaya aku dibersihkan hatiku. Aku mau seperti gembala itu. Dia begitu ceria waktu bertemu Tuhan. Dia meskipun miskin, dia tidak merasa miskin. Karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi anak-anak, sekarang jadi pertanyaannya, maukah kamu memberikan hatimu kepada Tuhan Yesus supaya hatimu yang dosa itu dibersihkan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hati yang bersih. Nah, kalau mau, anak-anak, kamu harus berdoa, bilang sama Tuhan Yesus. Mau? Yuk kita bilang sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, saya anak berdosa. Saya sering nakal. Saya sering memberontak. Ampuni dosa saya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang ke dalam dunia mengingatkan saya tentang kasih Tuhan. Di hari Natal ini saya mau memberi hadiah.
bukan mobilan, bukan uang, bukan pakaian, tapi hatiku. Aku mau Tuhan bersihkan hatiku supaya ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, jadi anak-anak, kalau kamu sudah serahkan hatimu kepada Tuhan, maka hari Natal ini Ibu pastikan kamu ada sukacita. Yuk kita nyanyi sekali lagi. Tadi lagunya gimana? Apa yang kita kan persembahkan, di Bethlehem Juru Selamat dilahirkan. Orang Majus dan Gembala datang menyembah. Ku mau persembahkan hatiku. Satu lagi, jangan hatiku, tapi hidupku. Apa yang kita kan persembahkan, di Bethlehem Juru Selamat dilahirkan. Orang Majus dan Gembala datang menyembah. Ku mau persembahkan hidupku. Mari kita berdoa ya sekali lagi. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah Natal kali ini meskipun keadaan yang tidak baik, tetapi hidup kami baik di hadapan Tuhan. Bersama keluarga kami bisa mengadakan Natal bersama, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bu Selvi, aku mau seperti para gembala yang mempersembahkan hatinya untuk Tuhan. Iya, jadi anak-anak, Natal itu kita ingat akan kasih Tuhan. Dia datang dari surga ke dalam dunia ini untuk menolong kita, menyelamatkan kita, supaya hatimu Billy dan hati teman-teman dibersihkan. Aku mau persembahkan hatiku untuk Tuhan. Hidupku buat Tuhan. Iya, jadi anak-anak, Natal harus kita ingat. Bukan kita menerima hadiah dari orang tua, dari guru sekolah minggu, tapi kita harus memberikan yang terbaik, yaitu hati kita, hidup kita. Nah, supaya kita ada sukacita dan damai. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Billy nyanyi ya. Apa yang kita persembahkan ya bersama teman-teman ya. Ayo. Apa yang kita kan persembahkan, di Bethlehem Juru Selamat dilahirkan. Orang Majus dan Gembala datang menyembah. Ku mau persembahkan hatiku. Ya, jadi anak-anak, biarlah di hari Natal ini meskipun kita tidak ke gereja karena lagi pandemi, tidak jalan-jalan kemana-mana, tapi hati kita sukacita, ada damai sejahtera karena ada Yesus di dalam rumah kita, di dalam hati kita. Nah, ya, betul gak Billy? Ya, jadi teman-teman, kita Natal di rumah saja bersama saudara-saudara dan teman-teman yang dekat. Iya, jadi anak-anak tetap ada sukacita sekalipun keadaan pandemi. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati kita semua. Dadah.